mengerjakan di instruksi 5, sekarang kita mengerjakan di instruksi 6. Ya, di instruksi 6 ini teman-teman akan menyelesaikan mengenai penghitungan penyetoran dan pelaporan PPh untuk jenisnya final pasal 4 ayat 2 yang terjadi pada masa Agustus. Ya. Nah, jadi ini sebetulnya hampir sama dengan penugasan yang minggu kemarin ya teman-teman ya, hampir sama. Hanya saja bedanya sekarang ini jenisnya yang final ya, pasal 4 ayat 2. Berarti kita nanti akan melihat kembali penghitungan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Ya, di sini kan ya. Nah, di sini kan kita sudah melakukan penghitungan nih. Penghitungan mengenai honorarium dan imbalan lain yang terjadi selama bulan Agustus ya 2023. Terus ini juga sudah kita kelompok-kelompokkan. Ya, kemarin Anda selesai untuk merekap yang jenisnya PPh pasal 23 ya maupun PPh pasal 26. Nah, sekarang kita mau merekap untuk yang jenisnya PPh final pasal 4 ayat 2. Berarti nanti Anda akan mengerjakan di buku 2 halaman 22. Nah, ini halaman 22 nih yang bagian sini nih teman-teman. Ya, di halaman 22, buku 2 halaman 22. Oke. Sampai sini gimana? Bisa diterima? Oke. Bisa Ibu. Ya, oke, good ya. Ini jurusan lagi banyak agenda ya teman-teman ya. Jadi mungkin sibuk semua ini ya jurusan kita ini. Sebenarnya nggak cuma jurusan kita sih, semua jurusan di PNJ ini pasti akan sangat sibuk bulan Mei dan bulan Juni. Ya, terus kemarin dapat informasi bahwa Anda itu awal Mei akan melaksanakan kegiatan accounting fair. Ya, itu di awal Mei. Nah, berarti kan perkuliahan akan dialihkan ya di kegiatan accounting fair tersebut. Nah, ini juga menjadi kesibukan ya yang harus dilakukan ya. Terus dosen-dosen juga mau ada kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Kenapa sih ribet amat sih jurusan akuntansi ya sama PNJ ya? Karena adanya instruksi ya dari kementerian bahwa semua kegiatan itu di pertengahan tahun 2026 ini harus sudah selesai realisasinya gitu ya, terlaksana kegiatan tersebut. Nah, maka dari itu kita udah kayak ngebut-ngebutan gitu deh ya pelaksanaannya. Ya, pokoknya jaga kesehatan, tetap semangat dimanapun Anda berada ya. Baik, Ibu ulangi lagi. Jadi nanti ini Anda isi ya teman-teman. Lihat penghitungan di halaman 19 yang sudah Anda lakukan ya. Berarti kita sudah selesai melaksanakan instruksi 1 dan instruksi 3. Di mana instruksi 1 Anda diminta untuk melihat kepada analisis penghitungannya. Dan pada instruksi, maksudnya poin yang pertama, poin yang ketiga ini Anda diminta untuk melakukan ringkasan, ya, meringkas atau merekap daripada penghitungan khusus, ya, PPh final pasal 4 ayat 2. Terus di poin yang kedua, kita diminta untuk bikin bukti potong, ya, bukti potong. Nah, ini dia. Nah, ini bukti potongnya. Ya, sekali lagi, bukti potong ya, terkait dengan final PPh final pasal 4 ayat 2 ya, ini Anda buat ya, masing-masing ya, tergantung daripada si wajib pajak yang menerima objek tersebut. Nah, di sini kan tadi kita sudah melihat bahwa ada 3 penerima penghasilan dengan jenis penghasilan yang berbeda. Ya, masing-masing jenis penghasilannya berbeda. Sehingga bukti potongnya nanti juga sama. Ya, bukti potongnya ini kita bikin untuk setiap jenis objek pajak dan juga untuk setiap wajib pajaknya. Ya, dan ini penulisan daripada penomorannya kayak gini ya teman-teman ya. Ini kenapa 03 ya? Coba siapa nih Davina? Davina urutannya di mana sih? Oh, Davina urutannya yang ketiga. Oke, baik. Berarti kita mulai ke yang pertama itu PT Century. Nah, berarti di sini, PT Century ini di sini ya untuk penomoran ya teman-teman.
penomoran yang sudah Ibu informasikan bahwa untuk 01 berarti kan urutan ya, urutan daripada si WP tersebut. Ya, pada saat kita merekap ya, melakukan rekapitulasinya dia urutannya adanya di urutan yang keberapa gitu ya. Nah, supaya gampang mengurutkannya berdasarkan transaksi. Ya, berdasarkan waktu atau tanggal terjadinya transaksi tersebut. Ya, kita ngurutinnya ke situ. Terus kemudian di sini PS ya strip 4 kurung 2 itu berarti kan maksudnya adalah jenisnya ya pasal 4 ayat 2. Ya, 08 tuh bulan transaksinya, 2023 ini tahun transaksinya. NPWP ya di dalam informasi di buku 1 udah dikasih tahu nih. Ya, oke. NPWP-nya berapa, nama, alamat dan sebagainya ini kita isi sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan di buku 1. Ya. Lalu kemudian terkait dengan masalah jumlah nilai daripada dasar pengenaan pajaknya diisi harus sama ya, teman-teman harus sama dengan apa yang sudah kita rekap. Ya, di sini kan harus sama nih dengan apa yang sudah kita rekap. Baik itu nilai DPP-nya, tarifnya ya maupun pajak yang dikenakan. Dan lalu kemudian di sini jangan lupa ya wajib untuk dituliskan NPWP pemotong dan kemudian nama daripada yang mewakili untuk memotong ya dan tanda tangan Anda di sini ya, jangan sampai lupa. Udah, ini bukti potong dibuat ya di tanggal 25. Ada nggak sih instruksinya ngomong bukti potong? Buatlah ringkasan yang harus dipotong disetor pada kelas kerja yang tersedia. Nggak dikasih tahu. Ya udah dianggap aja bahwa bukti potong ini dibuat dan akan diberikan kepada setiap WP per tanggal 25 Agustus. Nah, lanjut. Yang berikutnya adalah untuk objeknya dividen. Ya, objek dividen ini dia nih dividen. Oke, dividen. Ya, dividen NPWP-nya ada, tinggal ditulis nama, oke. Terus alamatnya, nilai daripada dividennya ya, tarif kemudian besaran pajak atas dividennya. Ya, ini sama semua teman-teman ya. Ibu rasa nggak ada, mudah-mudahan nggak ada kendala. Ya, nggak ada masalah. Lanjut yang berikutnya terakhir untuk undian. Nah ini ya undian. Nah teman-teman ini mungkin juga perlu diketahui bahwa untuk jenis pajak final ya pasal 4 ayat 2 khususnya berkaitan dengan hadiah undian ya tidak dipermasalahkan dengan NPWP. Ya, tidak dipermasalahkan dengan NPWP ya, sepengetahuan Ibu ya, nggak masalah ini dengan NPWP ya. Artinya bahwa mau punya nggak ada sanksinya gitu loh. Ya, tidak ada sanksi terkait dengan memiliki atau tidak memiliki NPWP. Ini khusus ya, khusus untuk yang final. Pasal 4 ayat 2. Ya, lebih khusus lagi untuk yang hadiah undian ini teman-teman. Ya, setahu aku nggak ada nih sanksinya. Kenapa seperti itu Bu? Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan menerima hadiah dari undian tersebut. Gitu ya, kita nggak pernah tahu. Ya, apakah yang akan menerima itu adalah mereka yang memang harus punya NPWP atau yang tidak harus punya NPWP. Ya, sehingga sepengetahuan saya tidak ada sanksi nih, tidak ada sanksi terkait dengan hadiah undian untuk masalah kepemilikan NPWP. Ya, udah lanjut yang berikutnya ditulis ya hadiah undiannya bentuknya apa ya. Bu gimana kalau hadiah undiannya bentuknya mobil? Ya udah mobil, tulis mobil ya dalam kurung ya nilai apa sih namanya deh, nilai pasarnya berapa gitu ya, nilai mobil dalam kurung nilai harga pasar misalnya gitu ya, supaya tahu nih apa sih istilahnya harga konsumennya gitu ya, harga konsumen daripada mobil itu berapa, harga kalau misalnya hadiahnya TV ya harga konsumennya berapa, harga wajarnya gitu ya, harga wajar daripada hadiah tersebut berapa. Nah ini kan kita tuliskan ya jenis hadiahnya.
di sini. Terus kemudian nilai daripada hadiahnya, persentasenya dari hadiah tersebut, ya, kemudian pajaknya berapa. Ya, wes. Kalau ini semua sudah kita bikin bukti potong, selesai, instruksinya ngapain lagi? Isilah SSP, surat setoran pajak, seolah-olah kita menyetorkan jumlah pajak tersebut ya ke bank per tanggal 1 September 2023. Berarti kusuruh bikin SSP, mana SSP? Nah, ini SSP. Nah, SSP-nya masih satu-satu ya teman-teman. Kenapa sih satu-satu? Karena kan kode akun pajak, kode jenis setorannya beda. Untuk hadiah undian, kemudian untuk sewa bangunan, kemudian untuk dividen, ya ini kode jenis setorannya beda ini, sehingga untuk pembayarannya pun SSP-nya nggak bisa digabung jadi satu. Ya meskipun sama-sama PPh final pasal 4 ayat 2, ya ini nggak bisa ini, karena dia punya kode setoran yang berbeda. Ya, jangan lupa ditulis sesuai dengan informasi yang mau kita sampaikan di SSP tersebut. Uraiannya juga harus jelas gitu ya. Ini diuraikan untuk pembayaran apa, khususnya PPh final ya teman-teman. Ini harus jelas nih uraiannya. Kalau misalnya sekarang di Cortex sih sudah ada pilihannya, ya tinggal klik gitu ya kalau di Cortex. Nah kalau misalnya yang konvensional enggak, kita mesti nulis sendiri gitu uraian pembayarannya itu untuk apa gitu ya. Karena PPh final pasal 4 ayat 2 kan objeknya banyak ya teman-teman ya. Objeknya kan nggak cuma sekedar dividen. Nah, jika dia merupakan sewa tanah dan bangunan juga ditulis ya sewa tanah dan bangunannya di dalam uraian pembayaran. Oke. Jika dia merupakan PPh final atau hadiah undian pun Anda tulis ya di uraian pembayaran. Wes, berarti udah selesai ini ya, bikin bukti sudah, bikin SSP sudah, terus instruksinya apa yang terakhir? Isilah surat pemberitahuan massa, ya PPh pasal 4 ayat 2 dan seolah-olah ya sampaikan SPT tersebut ke kantor pelayanan pajak Semarang Timur. Nah berarti suruh ngisi SPT ya, SPT massa. Nah jangan lupa kalau cara yang konven itu dalam mengisi SPT masa maupun SPT tahunan, kita isi dulu lampirannya. Berarti daftar bukti potong ini kita isi. Ya, daftar bukti potongnya ini kita isi. Anda berarti ini dalam pengisiannya merujuk kepada bukti potong ya teman-teman ya, yang sudah Anda buat tadi. Ya, ini Anda rekap di dalam form ya, form daftar bukti potong untuk PPh final pasal 4 ayat 2 ya, sesuai dengan apa yang sudah Anda tulis di dalam bukti potongnya. Jangan lupa masa pajaknya disesuaikan ya, lalu kemudian diisi dengan lengkap, pemotong pajaknya siapa, begitu, kemudian tanggal ya dilakukannya. Ini tanggal 15 benar enggak? Di bukunya suruhnya tanggal berapa tuh? Tanggal 10. Nah, ini kok tanggal 15 ini salah ya kayaknya. Nah, ini salah ini ya. Harusnya tanggal 10. Tanggal 10/09. Ya toh, September toh. Ya, benar 10/09/2023. Oke. Kalau ini sudah daftar bukti potongnya, lanjut. Ya. Tunggu. Jangan-jangan aku yang salah sih. Tanggal, oh ya benar tanggal 15 ding. Ini kan bukan bukti potong ya, ini kan daftar ya. Oh iya saya salahnya. Orang ini bukan bukti potong, kok bukan pembayaran, kok pelaporan. Ya, berarti sekarang ke sini. Nah, sekarang ke SPT masanya, SPT masa PPh pasal 4 ayat 2-nya. Di sini SPT normal, teman-teman yang Anda silang, ini kalau nanti di Cortex diklik ya, bukan disilang tapi diklik gitu kalau di Cortex itu. Terus kemudian ini diisi bulannya, tahunnya gitu ya,
lalu NPWP, nama, alamat. Nah, di sini nih pada saat Anda menentukan objek pajak atau bagian yang B, ya, bagian yang B, ini nanti jangan semuanya diisi, ya, disesuaikan. Disesuaikan dengan objek pajak apa saja yang memang terjadi dan Anda hitung pajaknya di bulan tersebut. Nah, oleh karena itu nanti total daripada di sini ya, total daripada pajak yang akan dilaporkan harus sama, ya, harus sama dengan total yang ada di sini nih di daftar bukti potong. Ini harus sama ini, ya, semuanya harus sama. Wes, lanjut yang berikutnya. Ini adalah lampiran, ya, diklik-klik lampirannya semua, kecuali surat kuasa tidak ada ya teman-teman, karena di sini tidak ada penguasaan. Terus sudah gitu kita ke yang paling bawah, pernyataan dan tanda tangan. Ini nggak boleh ya, ini nggak boleh sampai ketinggalan. Ya, ini nggak boleh sampai ketinggalan. Kalau sekarang kan kalau modelnya pakai Cortex itu kan sudah digital ya teman-teman ya. Jadi nanti ada tanda tangan digitalnya yang memang sudah ditetapkan oleh DJP, ya, bentuknya seperti apa. Di sini untuk nah ini terakhir Anda mengerjakannya di sini. Ya, itu saja instruksi yang harus kita selesaikan pada minggu ini. Ya, ada yang mau ditanyain sama Ibu? Atau cukup jelas? Minggu depan kita masih ketemu. Tapi online ya kayaknya minggu depan ya. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Berarti bisa diterima ya yang sudah Ibu sampaikan kepada Anda. Minggu depan itu setahu aku kita masih online ya teman-teman, karena masih dipakai buat UTBK ya. Nah, kampus PNJ tercinta. Waduh, kampus PNJ tercinta ya. Ya dong, siapa lagi yang mau mencintai PNJ kalau nggak kita? Ya toh, betul nih kita ya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akhiri saja kegiatan pada pagi hari ini, singkat, jelas, padat, dan mudah-mudahan dapat diterima dengan baik ya teman-teman semua. Karena ini saya banyak banget rapat ini ya. Jumat ini rapat ini, besok Sabtu, ya ampun sampai badannya pedes semua ini ya, karena duduknya depan komputer terus ya kan, depan laptop terus ini aku nih duduknya nih. Ya udahlah, sehat-sehat selalu lah buat kita semua ya. Oke teman-teman di AKT 4B, terima kasih sudah bergabung di kelas Ibu di pagi hari ini. Tolong dikerjakan dengan baik, disubmit sesuai dengan ketentuan waktu yang sudah ada di e-learning. Diharapkan tidak terlambat ya teman-teman semua, sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi terima kasih, salam sehat buat kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, oke deh.